Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Memahami kitabullah. Kitabullah adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Kitab Allah adalah wahyu Allah yang dibukukan. Kitabullah juga bermakna ajaran Allah yang diwahyukan kepada nabi atau rasul yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada 3 makna yang berkaitan dengan mengimani kitabullah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir, yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektor terhadap ajaran kitab suci sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran menjadi kitab suci yang terpelihara, utuh dan asli, tidak ada perubahan sedikit pun. Adapun hubungan Al-Quran dengan kitab suci yang lainnya, yaitu yang pertama, Al-Quran itu menjadi saksi kebenaran dan menjadi tolok ukur atau barometer kebenaran kitab sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran itu menjadi solusi, menjawab dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. Yang ketiga, Al-Quran mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya. Sebagai orang yang beriman, kita wajib meyakini bahwa Allah telah menurunkan 4 kitab kepada para nabi dan rasul. Yang pertama, ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini menggunakan bahasa Kipti. Diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 55. Dan kitab Zabur ini diperuntukkan hanya untuk Bani Israel, yaitu pada masa Nabi Daud yang hidup di tanah Kan'an sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Yang kedua, ada kitab Taurat yang berbahasa Ibrani. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran, serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun. Ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 44. Dan hanya khusus diperuntukkan kepada Bani Israel, umat Nabi Musa yang hidup di Mesir, Madian, dan Sinai sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Yang ketiga, ada kitab Injil yang menggunakan bahasa Suryani, diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isi dari kitab Injil ini adalah tentang petunjuk dan penerangan sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 46. Dan diperuntukkan juga hanya kepada Bani Israel. Bani Israel yang hidup pada Nabi Isa, yaitu yang hidup sekitar abad ke-1 sebelum Masehi yang berada di tanah Kan'an. Nah, yang keempat ini adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam, kitab suci kita yang berasal menggunakan bahasa Arab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk, pedoman, dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa. Jadi Al-Quran ini berlakunya sepanjang masa. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya yang hanya berlaku pada umat di masa nabinya saja. Supaya apa? Agar bahagia hidup di dunia dan akhirat. Sesuai dengan
surah Fussilat ayat 41 dan 42. Dan Al-Quran ini diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Perbedaan Al-Quran dengan kitab suci sebelumnya atau kitab suci yang lainnya. Yang pertama, Al-Quran ini menjadi salah satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Jadi Al-Quran ini akan terjamin sampai nanti hari kiamat tiba. Yang kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia. Yang ketiga, Al-Quran ini satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa diturunkannya dan dihafal oleh jutaan umat manusia. Nah, selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf atau sohifah, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran. Dan isi suhuf ini sangat simpel. Sedangkan kitab itu merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul dalam bentuk buku atau kitab. Isi kitab tentunya lebih lengkap dibandingkan dengan suhuf. Implementasi orang yang beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang beriman terhadap kitab-kitab Allah, yang pertama, ia selalu menunaikan sholat fardu. Karena sholat fardu ini merupakan kewajiban selaku orang yang beriman. Yang kedua, gemar membaca kitab Allah. Selalu membaca kitab Allah, selalu membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan isi kandungan kitab Allah. Isi kandungan kitab Allah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, baik terhadap Allah, terhadap sesama manusia, juga terhadap lingkungan alam semesta. Yang kelima, menjauhi perbuatan yang dilarang dan memperbanyak amal kebajikan. Yang keenam, mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Kemudian menjadikan kitab Allah sebagai pedoman hidup yang akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Fungsi beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, fungsinya sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang kedua, sebagai penawar bagi manusia dan menghilangkan keluh kesah yang terdapat pada seseorang. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, rukun iman yang ketiga ini adalah iman kepada kitab Allah, sehingga setiap muslim wajib mengimani kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi. Semua nabi dan rasul diperintah oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Risalah tersebut adalah ajaran tauhid atau perintah untuk mengesahkan dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah yang wajib kita amalkan dan kita jadikan pedoman hidup hanyalah Al-Quran. Lalu bagaimana kita terhadap kitab Allah selain Al-Quran? Kita hanya wajib mengimani keberadaannya saja. Kita tidak wajib untuk mengamalkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.